1 menit. Kondisi on air. Saudara-saudara, hari ini kami akan menginformasikan kembali update data COVID-19 di bidang kesehatan. Yeay, tahu tadi suaranya siapa? Dengar nada pertamanya aja udah deg-degan. Suara beliau ini khas banget, yang namanya gede, mantap. Kalau penyiar udah nggak pakai dites, langsung aja masuk. Selamat siang Pak Yuri. Selamat siang, apa kabar semua? Wow, keren banget Elpis. Kita ada di Sobat Sehat, kita ada bersama dengan Pak Yuri yang tadi sudah di-announce bahwa kita akan ngobrol. Kalau kita nggak pikir-pikir waktunya bisa 2 jam loh Pak. Tapi ternyata kita harus ngobrol hanya 1 jam. Oke. Sebelum kita ngobrol Pak Yuri, kita lakukan dulu protokol kesehatan. Oke. Baik ya, nanti kalau ngobrol pakai kayak gini nggak enak nih, kita mesti ngotot. Jadi bagaimana kita membuka masker Pak Yuri? Monggo silahkan. Ayo, jangan lupa bersihkan tangan. Kita ikutin ya Pak Yuri membersihkan tangan. Jangan hanya dalamnya, luarnya, sela-sela jarinya. 20 detik. Ya, 20 detik. Ujung kuku. Terus. Oke. Cukup. Mari Baik. kemudian kita lepas maskernya. Satu-satu harus Iya. sesuai sama gurunya. Nah, kita buka Letakkan maskernya. di meja, bagian yang luar tetap di luar. Bagian yang luar tetap di luar. Kita Jangan letakkan di dibalik-balik. meja. Jangan dibalik-balik. Nah, oke. Nggak usah dilipat-lipat juga. Oke. Baik. Kayaknya rada lega ya Pak ya. Enak banget nih. Tadi ngomongnya susah banget nih. Baik Pak Yuri, kita masuk di ceritaan pertama nih Pak Yuri. Masih semangat dong Pak? Pasti. Oh, selalu beliau itu mau kayak situasi seperti apa semangat. Tapi satu yang kita selalu senang dan kangen sama beliau, dengan ketenangannya beliau membawa kalau tanda kutip berita kematian itu menjadi tenang, ya nggak Pak Yuri ya? Baik, sebelum kita bincang perjalanan Pak Yuri selama menjadi jubir pemerintah. Hanya 140 hari ya. Itu banyak 140 hari Pak Yuri. Waktu yang hari ke-100 Pak Yuri kan bilang, saat ini, hari ini adalah hari ke-100 Ke-100. Nah, tambah 40 hari lagi. Lama itu 4 bulan ya kira-kira Pak Yuri ya, 4 bulan lebih lah gitu. Kita ingin tes nih 3 fakta dari seorang Dr. Ahmad Yuryanto. Yang pertama, bener nggak sih Pak Yuri waktu lagi kuliah itu gemar sekali sama fotografi? Nah, iya Pak. Sebenarnya nggak gemar sih. Apa dong? Ya cari rezeki di situ. Oh, gimana ceritanya Pak? Foto, jual. Foto apa yang diambil? Ada pasar, ada yang suka landscape, ada yang suka momen potret. Nggak, kok tiba-tiba terbersit Pak Yuri pingin motret? Nggak bikin pekerjaan lain untuk menghasilkan tadi katanya untuk dapat uang? Kan kita bisa mengerjakannya dengan cara apa saja, dari tempat mana saja. Ini yang disuka, apa saja di tempat mana? Betul. Terus Pak? Sehari 24 jam itu banyak. Banyak Pak. Kebetulan banyak teman di komunitas fotografi juga. Kemudian kita sering sharing pengalaman. Dan kemudian kita meyakini bahwa foto yang bagus itu foto yang disenangi orang, bukan yang disenangi diri sendiri. Iya, kadang-kadang kita fotonya kok nggak kurang asik ya gimana? Iya. Tapi ternyata buat orang lain itu Itu keren bagus. banget. Itu keren banget. Saya mengalami sendiri pada waktu saya membuat foto, kemudian saya anggap biasa-biasa aja. Tetapi kok malah ditawar tinggi oleh orang lain. Padahal saya tunjukkan ini loh lebih bagus, yang mengatakan enggak. Ini yang lebih bagus. Sudut pandangnya beda Betul. ya Pak ya. Karena ternyata fotografi itu adalah seni melihat.
Jadi Ya, seni seni melihat. Nah, kalau berbicara seni melihat maka kembali lagi pada selera kan. Iya. Oleh karena itu apapun karya foto kita jangan pernah menganggap bahwa ini jelek, bahwa ini baik. Nikmatin aja. Oke. Nikmatin aja. Objeknya biasanya diambil apa sih Pak? Kalau landscape biasanya banyak pada panorama gitu ya. Kemudian pada kejadian yang menggambarkan suasana besar gitu ya. Kalau Bencana nih iya. jangan-jangan. Oh enggak. Kemarin dong situ. Kalau potret lebih banyak pada ekspresi kalau orang ya, atau pada komposisi gambar yang menarik pada sudut yang kecil. Kalau boleh tanya itu diambilnya waktu kapan tuh Pak? Selesai kuliah pasti. Terus Eh, kabur ngambil. Iya jalan-jalan sambil jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan. Karena ini sebenarnya kan mengkombinasikan dengan kesenangan saya untuk naik gunung, untuk kemudian jalan ke laut, ke pantai, sekalian aja sih foto. Berarti sampai sekarang masih ada ya Pak? Kalau misalnya lagi mancing tuh foto-foto. Tuh? Iya. Benar tuh ya. Kan mancing. Iya. Foto kedua nih Pak. Kan udah banyak nih hobinya. Tadi ada mancing, kemudian ada motret, dari crafting sampai pelihara kucing. Tayo. Salam buat Tayo ya Pak ya. Ya, gimana sih Pak? Masih sempet itu kalau saya lihat di Facebooknya Pak Yuri ada apa tuh yang hiasan-hiasan atau boneka, kalau orang bilang boneka, dia tanya nih dari apa sih boneka itu? Mungkin kalau Pak Yuri cerita itu terbuat dari apa, orang kagum-kagum kali, kok bisa kayak gitu jadinya. Terus kemudian juga dengan Tayo dengan teman-temannya, cerita dong Pak, seru tuh lihat. Saya yang paling tersiksa apabila disuruh diam, suruh nganggur. Itu adalah siksaan buat saya. Oleh karena itu saya selalu memanfaatkan waktu, karena saya pikir 24 jam itu banyak banget ya. Kalau kita nggak kerjakan itu terus mau ngapain gitu. Nah, muncullah kemudian ide-ide dari apa yang ada di sekitar kita. Saya paling gampang untuk mencari ide, gagasan, karena di dalam era digital sekarang ini kan banyak. Kita cukup kuliah di University of YouTube, itu kita bisa dapat semuanya gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Ternyata ada orang yang bisa membuat kreasi dari sesuatu. Kemudian kita tidak menjiplak, tapi itu menginspirasi kita. Iya. Seperti apa yang saya lakukan dengan boneka-boneka yang saya buat dari kertas koran. Kertas koran Pak? Ya, itu ide awalnya adalah African paper doll, Afrika paper doll. Jadi dia membuat boneka-boneka dengan karakter Afrika gitu ya. Korannya diapain? Digulung, dibulat-bulat itu kan. Awalnya sebenarnya craft dengan menggunakan ini lebih banyak digunakan untuk membuat keranjang, membuat tas, membuat tempat souvenir dan sebagainya. Nanti dulu. Itu dituntunnya lewat apa tuh? Ada. Zaman dulu nggak ada YouTube loh Pak. Ada. Udah ya? Oh, udah. Oke, terus? Lagi ngetes aja ada Pak. Terus? Oh, anak zaman sekarang tahu dong ada. Nah, dari situlah kemudian kita mulai munculkan, oh ini kalau saya buat kreasi seperti ini kayaknya bisa deh, gitu ya, bisa. Ya biasa coba. Dengan sama sesuatu ya kita kerjakan sambil ngobrol kan di rumah, waktu banyak kan nggak mungkin kita menikmati TV hanya dengan duduk diem. Pasti semuanya yang nonton TV itu ada sesuatu yang dikerjakan selain nonton, entah ngemil entah apa gitu. Kalau saya mungkin nggak ngemil ya itulah gulungin kertas koran, dibentuk-bentuk dan sebagainya. Bahkan kawat-kawat yang bekas trafo itu bisa kita gulung untuk aksesoris, untuk apa bisa. Jadi semua benda-benda yang kalau orang lihat dibuang buat Pak Yuri itu jadi bisa karya dikumpulin seni, ya? Mungkin bekas kaleng dikombain aja lama, kaleng makanan bekas makanan kucing, kalengnya kosong gitu ya. Kemudian kita tempelin dengan berbagai macam, entah itu kancing entah apa, tempel-tempel penuh, lalu itu dicat dengan warna metalik atau warna bronze atau apa. Jadi untuk tempat mestinya ada nih di sini ya contohnya, jadi kelihatan gitu. Inilah hasil Pak Yuri, seorang jubir ya. Iya. Baik, yang ketiga Pak, tapi saya ini Pak nanti mau les. Boleh. Yang gulung koran itu. Masa saya perempuan nggak bisa, sementara Pak Yuri canggih banget. Ini bukan pekerjaan gender. Oke. Pekerjaan usil aja. Ya, jadi gini Pak Yuri, hampir nggak pernah absen. Nih,
Tadi saya mikir gini, Pak Yuri mentang-mentang udah nggak jadi jubir, datang ke sini pakai baju putih. Kan? Padahal pada saat Pak Yuri menjadi jubir itu nggak pernah absen pakai batik. Ya. Nah, pada saat pakai batik itu Pak Yuri dipilihin sama ibu atau Pak Yuri milih sendiri atau gimana Pak Yuri? Saya ternyata tidak sadar ya, begitu membuka lemari itu baju batik saya itu banyak. Bukan pada saat jadi jubir ya, sebelum jadi jubir. Oh ternyata, oh iya ini kan pada waktu itu pernah acara Hari Kesehatan Nasional. Oh ini kan pernah acara penghargaan Nakes Teladan. Terus kemudian pernah apa, dan itu banyak. Nah bagi saya batik itu menarik karena memang sejak awal, sejak saya SMA dulu saya penggemar batik. Mengapa saya penggemar batik? Karena yang pasti paling mudah dicari lah di toko apapun. Dan tidak ada yang mempermasalahkan brandednya untuk batik. Itu kalau baju polos ada capnya itu kan. Cap gambar kuda, gambar buaya, gambar katak itu. Kalau batik kan tidak ada itu. Nggak milih-milih bahannya. Nggak milih. Dan siapapun kalau melihat batik pasti tidak akan berpikir branded. Pasti lihat gambarnya. Dan pasti tidak ada kesimpulan karena batik itu bukan lukisan. Artinya ya orang melihat dan tidak mengamati. Oke, lihat batik. Oh, sudah selesai gitu aja. Iya, paduan warnanya. Iya, hanya tinggal kemudian bagaimana kita memadukan dengan celana dan sebagainya. Nah, kebetulan kemarin lebih banyak berbicara dengan masker kan. Nah, kebetulan di rumah juga Ibu kan senang jahit nih, kain percanya banyak. Nah daripada dibuat, dilihat ukurannya bisa bikin masker aja. Ini Bapak sama Ibu ini benar-benar kreatif dan ketemu. Kalau kata orang Jawa, botol ketemu tutup aja Pak ya. Jadi gimana gitu sehingga apa yang orang pikir nggak berguna untuk Bapak sama Ibu dimanfaatkan. Sebenarnya itu manajemen stres ya. Iya, betul, Pak. Manajemen stres. Jadi semakin banyak karyanya, gambarannya sebenarnya makin stres orang itu gitu. Juga gambar nggak Pak? Gambar batiknya. Kalau kebetulan pada suatu saat kita mulai berpikir ada perca yang polos, ini diapain? Coba deh belajar batik. Belajar batik, mulai kita gambar sketsanya sampai nyanting sendiri gitu sampai kita bikin. Saya pernah dengar cerita Pak Yuri kalau nggak salah, kita pernah jalan ya Pak Yuri waktu itu menjalankan tugas. Kebetulan kita sama-sama dari Kementerian dan saya dapat kesempatan jalan sama Pak Yuri. Pak Yuri saya lihat saya sampai tanya, ngapain Pak metikin daun satu-satu di itu? Buat apa sih Pak daunnya Pak? Pada saat itu kita sedang belajar tentang ekoprint. Ekoprint itu membuat motif pada kain polos dengan motif-motif daun, motif-motif warna yang lain dari bahan alam semua. Nah, ternyata ekoprint ini sesuatu yang sangat terkenal di Eropa khususnya ya. Iya. Itu banyak sekali. Udah lama. Dan kemudian kita mencoba membuat. Saya mengagumi motif yang dibuat oleh teman-teman saya yang di Eropa karena dia menggunakan daun dari tanaman yang di sana. Sebaliknya mereka juga mengagumi ekoprintnya Indonesia karena dibuat dari tanaman yang ada di Indonesia yang tidak ada di sana. Daunnya diapain tuh Pak? Kita akan menggunakan daun ini sebagai pattern cetaknya. Jadi kalau kain, daunnya taruh di atas. Kainnya apa aja boleh? Yang paling bagus adalah kain non sintetis ya, yang paling bagus dengan alam ya katun atau sutra. Yang paling bagus sutra. Nah, dengan kain sutra itu gambarnya daunnya ditaruh di sana, kemudian kita gulung, kita rebus, kita beri pewarna. Kalau ingin warnanya mengarah ke orange, merah pakai kulit daun secang. Kalau ingin warnanya menuju ke arah biru, ada lagi tanaman yang lain. Nah itu. Kemudian pattern itu akan tertahan di situ. Difiksasi dengan zat besi misalnya, kita nggak usah membeli bahan kimia, cari aja paku yang berkarat, rebus aja dari satu. Itu juga sudah bisa jadi. Jangan-jangan warna putih ini nanti sampai rumah akan ada daunnya atau akan ada apanya? Kayaknya nggak betah deh Pak, polos-polos ya Pak ya, benar ya? Ya awalnya saya punya kain polos putih. Begitu sudah agak jelek kan tempelin gambar daun jati aja pakai. Malah lebih praktis, nggak usah dijahit lagi. Ya, sobat sehat, ini dia nih dari seorang Ahmad Yuryanto. Nggak ngebayang dong jam-jam 3:30 dengan beritanya COVID-19 ternyata sampai rumah ada ngegulung koran,
ada ngerebus daun, kemudian jadi masuk ke situ, kemudian apa lagi ya Pak ya? Oh, decoupage ya Pak ya, wah Oke, banyak banget. Atau kalau enggak ya bikin hidroponik lah di rumah kan ada tanaman juga. Jadi, oh iya tanaman, benar. Tanaman itu hidroponik cabai ya Pak ya. Wah. Cabai, sayur, oh, segala iya, macam. cabai sayur. Saya pernah dapat tuh Pak cabai. Masih ada kok Pak, tapi yang dua udah mati. Jadi mungkin itu juga salah satu tadi Pak Yuri mengatakan bahwa itu obat stres, Ya, tapi manajemen juga stres. merekatkan cinta ya Pak. Wah, dengan iya, pasti. dengan Budet ini romantis banget. dengan seorang Ahmad Yuryanto romantis banget sama ibunya. Ya. Oke Pak, kita mau bahas sekarang kita berlanjut. Kita udah tahu nih hobinya Pak Yuri banyak ternyata, dan 24 jam adalah waktu yang lama. Banyak dan sekali. Pak Yuri ini memang nggak pernah bisa diem. Iya. Biasanya diemnya paling tidur sebentar, malam hari 2-3 jam, habis itu udah ya Pak ya mulai lagi. Apalagi kalau katanya kalau orang menjelang usia sudah ini tidurnya agak susah ya Pak ya. Bagi saya tidur itu harus ya. Iya. Cuman yang harus kita rubah adalah bahwa tidur itu tidak boleh diartikan harus di kasur, harus di kamar di rumah sendiri. Saya memanfaatkan waktu, saya berbagi waktu dengan sopir saya. Kalau kamu nyupir, saya tidur. Oh, terus? Nah, kalau saya kerja, kamu tidur. Kalau kamu kerja, saya tidur, gitu aja. Karena saya tahu di mobil mau baca juga nggak pas, ya sudah tidur aja. Iya. Supaya nanti setelah sampai di suatu tempat, saya Seger. bisa bekerja. Iya, Gitu. seger. Wah, boleh nih diikutin ya. Baik Pak Yuli, selain saat ini Pak, kemarin-kemarin Pak Yuli itu berjuang memberikan edukasi buat masyarakat dengan berbagai himbauan, yang 3 himbauan, pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan, sama ini gimana sih Pak saat jadi juru bicara, rasanya waktu pertama kali nih? Saya ingat loh Pak, waktu itu kita baru keluar dari ruangan, kemudian besoknya Pak Yuri cerita, saya dipanggil RI 1 jadi jubir. Saya udah nggak bisa ngomong, saya bener-bener speechless. Saya rasa pengen meluk Pak Yuri, bangga banget gitu, bangga banget bahwa Pak Yuri dipanggil oleh RI 1 dan dilantik untuk menjadi jubir pemerintah. Belum Pak, belum ada. Jadi buat kami itu Kemenkes sebuah kebanggaan. Rasanya gimana sih Pak waktu dipanggil itu? Awalnya sebenarnya kan dari kasus dulu disebut sebagai novel coronavirus 19 yang awal itu. Ingat yang Iya, pertama di Wuhan iya ya, Pak, di ya? Wuhan. Setelah kemudian ini dinyatakan sebagai public health emergency yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh dunia, maka saat itu sesuai tugas jabatan saya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal P2P kan berarti ini bidang tanggung jawab kita karena ini penyakit menular. Betul. Oleh karena itu kemudian secara cepat saya mencari referensinya, kemudian bertanya ke WHO, bertanya ke banyak pakar, apa sih ini, apa sih yang harus dikerjakan. Dari situ saya mulai mengumpulkan staf, berbicara apa yang harus kita lakukan, action plan kita apa. Sampai kemudian muncul keputusan untuk kita menjemput saudara-saudara kita yang ada di Wuhan. Nah, maka karena saya sudah mengawali itu, maka sayalah yang diperintahkan untuk menyiapkan sampai saya harus berangkat ke Natuna. Dan tidak ada pengalaman sama sekali tentang itu, karena ini kan kasus baru nih. Betul. Jadi saya kemudian mendapat kesempatan untuk, saya orang pertama yang buka pintu pesawat dan menerima mereka. Kemudian masuk, mengatur semuanya. Nah, karena saya kemudian berada di sana, tentunya banyak teman-teman media yang ingin mengupdate berita itu. Betul. Dan pasti tanyanya ke saya karena saya ada di lapangan gitu ya. Saya juga ngobrolnya ke Pak Yuri. Karena itu kemudian banyak sekali informasi yang saya berikan ke teman-teman media. Betul. Dan ini juga diperhatikan oleh Presiden. Sehingga sampai dengan kasus kapal World Dream, terus kemudian kapal yang lainnya yang di Sebaru itu ya, yang di Sebaru, yang kemudian saya harus jemput ke Kertajati dan sebagainya. Itu kan pengalaman Kertajati yang nggak tidur malam hari ya. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian begitu muncul kasus baru, tentunya kan banyak orang yang memberikan komentar. Betul. Nah, Presiden melihat bahwa ini akan lebih efektif kalau harus ada yang berbicara. Betul. Saya tidak tahu, pagi diperintahkan ikut ke istana, ya ikut saja. Diperintahkan ikut rapat kabinet paripurna, ya ikut saja, namanya diperintah pimpinan. Sampai di sana terus kemudian langsung ditunjuk sebagai juru bicara. Saat itu juga saya langsung berpikir bukan kenapa saya ditunjuk, tapi apa yang harus saya lakukan.
Ngimpi nggak Pak? Ngimpi Oh apa? enggak. Dicubit masih bisa ya? Iya, wis pokoknya langsung saja lah gitu. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang biasa saya lakukan. Begitu diberi tugas maka saya akan menganggap bahwa tugas itu sebuah kehormatan. Betul. Jadi harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Sehingga akhirnya hari demi hari yang saya pikirkan adalah apa yang harus saya lakukan. Bukan merenungi kenapa kok saya. iya nggak, kan Pak Yuri ngajarin saya juga nggak boleh gitu. Harus maju ke depan. Harus Kenapa maju ke kok? depan, kan? Oh iya, kenapa kok saya yang ditunjuk? Ya, saya sudah nggak mikir ke sana. Yang penting apa yang harus saya lakukan. Nah di sini kemudian saya menemukan hal-hal yang mendasar. Kita punya data, Iya. kita punya informasi, kita punya fakta yang harus dirubah menjadi informasi Iya. yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Betul. Sementara karakter masyarakat kita ini kan sangat beraneka, Iya. seluruh Indonesia ini. Iya, itu berat loh Pak. Iya, Berat banget. artinya inilah kemudian strategi yang harus kita lakukan. Gimana caranya kita harus memperkecil gap, Iya. sehingga kemudian saya sendiri juga tidak akan bisa menyampaikan seperti saya menyampaikan ke staf saya, gitu Iya. ya. Saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Dan saya punya tim yang juga memantau. Iya. Salah satunya adalah keluarga saya sendiri. Oh iya. Nah, sehingga setiap saya pulang, Ada mereka pasti komentar. akan berikan komen Ah, gitu. iya. Tadi ngomong apa sih? Tadi kalimatnya apa sih? Tadi maunya apa sih? Ya, itu hal-hal yang sering saya terima. Itu masukan yang berharga Iya, nomor satu terus, diterima Bapak. ya? betul. Nah, ini tim saya di samping bukan hanya dengan keluarga, tetapi dengan teman-teman yang lain. Saya selalu nanya, apa yang saya sampaikan jelas gak sih? Ditangkap gak sih? Dipahami nggak sih? Dilaksanakan nggak gitu Nah, kan? yang paling nggak dimengerti dulu Iya. kan. Kalau nggak mengerti, bagaimana mau melaksanakan? Pasti nggak akan mungkin. Gitu. Ini yang saya lakukan setiap hari dan inilah tantangan sehingga akhirnya kita semakin menemukan polanya untuk bisa lebih baik lagi dan seterusnya sampai dengan hari terakhir. Rasanya gimana Pak? Rasanya pas hari terakhir itu. Saya juga tidak tahu tiba-tiba diperintahkan ikut rapat di Kementerian Perekonomian. Iya. Setelah di sana dijelaskan tentang konsep terbitnya keputusan Presiden 82. Iya. Bahwa sekarang ini di dalam manajemen bencana saya kebetulan agak tahu karena saya memang beberapa saat sebelumnya di pusat krisis. Sekarang sudah masuk, saya sudah menyadari betul bahwa sekarang ini masuk pada pemulihan darurat. Karena respon darurat dalam penanganan ini sudah terstruktur, sudah on the track, sudah punya rencana yang settle yang bagus. Iya. Nah sekarang tinggal bagaimana mengintervensi dampaknya di bidang ekonomi. Inilah kemudian dibentuklah Satgas Ekonomi. Nah di Satgas Ekonomi ini tentunya akan sangat saling mempengaruhi antara Satgas Penanggulangan dengan ekonomi ini saling berpengaruh. Oleh karena ada koordinator yang lebih tinggi lagi di atasnya. Di saat seperti itu kemudian diputuskan bahwa juru bicara sekarang menjadi dua. Iya. Satu berbicara khusus Satgas Penanggulangan, satu lagi berbicara tentang ekonomi. Nah, Dan yang tadi ditunjuk langsung yang penanggulangan Prof. Itu Iku. tiba-tiba gitu ya Pak ya? Sudah disebut di Oke. situ. Prof. Iku dan satunya lagi adalah Pak Pak Budi Gunadi. Dan efektif berlaku mulai hari itu. Berarti selesai tugas saya. Tugas saya dengan catatan pada waktu itu agar saya disebut di situ, disebutkan di dalam rapat tentunya, agar bisa fokus lagi kepada program P2P. Karena di hari itu juga di paginya ada arahan khusus Presiden tentang eliminasi TBC. Nah itu kan kerjaan saya. Iya, Jadi saya langsung dipindahkan. Sekarang saya jadi juragan TBC. Juragan TBC. Tadi ada yang ngobrol tentang TV. Pak, kita melihat Pak Yuri di depan kamera itu tenang banget. Memang harus tenang. Makanya dipilih Pak Yuri ya. Kalau nggak tenang itu nggak bakal kepilih. Bagaimana dengan situasi yang cukup berat, bagaimana dengan situasi yang mencekam, tetapi Pak Yuri sebagai juru bicara harus meredam situasi itu, mengolah bahasa itu dengan baik sehingga masyarakat walaupun kita situasinya istilahnya takut lah gitu, tapi juga bisa nyaman menerima berita-berita atau info dari Pak Yuri. Nah,
tenang sih Pak kita ngelihat, tapi pasti di balik itu Pak Yuri ada dong stresnya. Nggak pernah stres apa mungkin nggak ada tunjangan stres sih, ngapain nggak ada stres, tunjangan males stres aku. ya, betul. Jadi emang nggak usah stres ya Pak ya. Ngapain stres? Oke. Yang pasti begini, gambar yang dikesankan oleh masyarakat itu kan beda dengan apa yang saya rasakan. Saya dapat slot di setiap hari itu kan 15 menit. 15 menit. Ya, saya gunakan 10 menit untuk mengedukasi. Ya. Tentunya edukasi yang tematik sesuai dengan data, sesuai dengan analisis yang kita dapatkan. Ya, betul. Nah, tetapi di 5 menit terakhir baru bicara data. Tetapi saya tahu bahwa teman-teman media waktunya terbatas. Yang lebih dibutuhkan adalah update datanya. Sehingga kemudian 15 menit ini lebih banyak disiarkan di 5 menit terakhir. Iya. Nah, sehingga setiap orang yang melihat fragmen seperti itu akan tidak salah kalau kemudian memberikan kesan bahwa saya hanya pembawa berita kematian. Bagi saya nggak apa-apa, Iya, benar it's sih, okay. Kan memang persepsinya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kita pikirkan dong. Kalau seperti ini coba deh edukasinya kita kemas dengan cara yang lain. Nah, kebetulan Dr. Reza seorang dokter dan memiliki kemampuan untuk mengedukasi, kita munculkan. Iya. Sekarang edukasi diberikan Dr. Reza, tetapi tetap saja bahwa media itu yang dibutuhkan update data kan. Iya, Ya tetap ditunggu aja itu. yang 5 menit terakhir juga Ya, yang itu diambil. juga, iya. Pak, ngobrol-ngobrol. Berarti Pak Yuri itu selama jadi jubir itu nggak ada loh hari liburnya. Soalnya kalau kita buka TV mau Sabtu mau Minggu Pak Yuri ada. Lebaran juga siaran. Oh iya, lebaran juga siaran, betul banget. Itu gimana Pak? Ada proteskah dari tentunya ibu atau mungkin anak-anak atau gimana? Atau malah dukungannya semakin kuat karena Pak Yuri ini penting banget buat masyarakat untuk ya itu tadi edukasi dan berita. Gimana, Iya. Pak? Kalau kultur kita di rumah itu kan, saya kebetulan bersyukur lah, saya menikah kan baru dari tahun 90 ya. Itu sampai nggak sekarang. baru loh Pak, kayak gitu dong. Nah, jadi mereka menyadari kok tugas saya apa. Bahkan ini sudah lebih bagus karena hampir tiap hari pulang gitu ya. Kasian. Pada waktu di Akhirnya pusat, gimana? Nggak pulang, nggak pulang. kalau di pusat krisis pada nggak waktu pulang ya, gempa Pak? ya sudah seterusnya aja ada di sana. Iya saya inget Pak, ini gempa 2 bulan nggak pulang. Nggak pulang ya nggak pulang Iya, gitu. Pak, ya ampun. Di tempat yang nggak jelas itu, Iya, benar. di Asmat juga begitu. Betul. Tapi itu juga jauh lebih bagus karena berada di tempat yang sudah tertata. Oke. Di masa lalu pada saat masih dinas di TNI, malah saya berangkat tugas operasi di hutan bisa 2 tahun, itu nggak jelas. Sehingga ini saya rasakan bahwa keluarga saya tentunya merasakan bahwa kita makin lama makin enak kok, makin enak. Sehingga ya nggak mungkin kita membanggakan masa lalu, wong enakan sekarang kok. Sehingga nggak ada masalah sih, saya setiap hari pasti pulang kok ya. Nah, apalagi dengan teknologi sekarang, kalau bepergian kemana-mana kan tidak usah pakai kata-kata, cukup Sherlock gitu aja sudah tahu. Oh, saya ada di sini, oh, nah saya ada di Sherlock sini. loh, Iyalah. Gitu. Sherlock, oh iya tidur di kantor. Iya. Sherlock tidur di kantor. Iya, dokter yang mondok di kantor. Baik, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karirnya Pak Yuri di Kemenkes, itu Pak Yuri itu pasti identik dengan dekat sama bencana, ya, Pak ya. Dari pusat krisis, kemudian di P2P, kemudian sekarang jadi jubir, capek banget ya Pak ya? Enggak. Oh enggak, Pak Yuri ini emang loh bener loh. Jadi memang dibutuhkan karena nggak pernah mengeluh. Terus Iya. ada, Pak saya mau kasih tahu ya, ada satu yang penonton Bapak tuh yang mengatakan bahwa Pak Yuri itu bukan main ya, nggak pernah yang namanya ada emosi gitu, kemudian semua dibikin tenang. Itu makanya kita kangen sama Pak Yuri katanya gitu. Jadi nggak ada lelah ya Pak? Ya, yang pasti sebagai seorang, saya meniru pemain sepak bola profesional ya. Dia kan tidak mungkin harus menunjukkan lelahnya pada saat bertanding. Oh iya. Oleh karena itu supaya itu tidak terlihat ya dia persiapan. Dipersiapkan. Pada saat nggak bertanding ya istirahat. Pada saat bertanding, fight gitu ya. Saya bahkan beberapa kali perjalanan dari kantor sampai ke gugus tugas, yang kurang lebih setengah jam gitu ya, saya bisa manfaatkan untuk tidur 10 menit itu. Sudah nyaman. Tidur enak ya, Ya Pak? enak di mobil.
Yang penting kan jangan mikir mau tidur, ya tidur aja, nggak usah mikir gitu. Malah mikir malah nggak tidur gitu. Ya udah tidur aja, istirahat aja. Kan Pak Yuri memang tadi mengatakan bahwa kalau kerja, kalau Ya. ini. Selain Pak Yuri istirahat gitu, ada nggak Pak tips-tips khusus, makanan khusus atau apa gitu supaya Pak Yuri kelihatan ya tetap fit itu tadi itu, tetap tenang, yang penting tetap tenang Pak. Iya, Ya. saya yang agak beda dengan teman-teman yang lain yang mungkin agak beda. Ya. Dan ini sudah jadi culture di keluarga saya, bukan hanya pada saat saya jadi kepala keluarga, sejak saya anak-anak pun juga sama. Kuncinya cuma satu, tidak ada makan di antara makan, itu aja. Aduh, coba tolong diingat ya, tidak ada makan di antara makan. Tidak ada Sementara makan di kita antara selalu makan. mencari waktu di antara makan ke makan, itu kita makan apa gitu. Itu Ya kan? saja kuncinya, tidak ada makan di antara Oke. makan. Terus sarapan harus. Oh iya, saya Pakai ilmunya angkot aja lah, kalau mau narik isi bensin dulu, kalau nggak nanti mogok tengah jalan itu. Oke. Nah, itu aja. Terus tidak ada makan di antara makan. Makan malam juga makan seperti biasa Ya, atau makan tidak biasa. ada, nggak boleh makan nasi? Saya tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Karena saya meyakini betul yang harus dijaga adalah gerak. Saya tidak pernah olahraga, cuma bergerak aja. Nggak mungkin deh nggak olahraga. Orang Nggak. masih badannya. Kalau kemudian berpikir olahraga, seringkali hambatannya, aduh tempatnya di mana, aduh jersinya apa, aduh sama siapa. Kalau bergerak kan enggak. Ya, siap. Bergerak itu sederhana kok. Misalnya Siap, kita Pak. mau ke minimarket, ya jalan kaki aja lah, itu kan bergerak gitu loh. Siap. Apalagi dengan pada waktu PSBB, alasan bergerak nggak kurang-kurang, lah nyapu ngepel, karena asisten rumah tangga kan harus di rumah, tinggal di rumah, nggak usah kerja, ya nyapu ngepel, itu kan bergerak. Ya, betul. Pak Yuri, Pak Yuri ini benar-benar seleb loh Pak. Bener loh Pak, seleb, banyak orang yang kepingin banget yang namanya, yang hal kecil aja pengen foto sama Pak Yuri. Ya. Terus setelah Pak Yuri selesai menjalankan tugas dari pemerintah sebagai jubir, ini ternyata bikin orang banyak yang kehilangan. Jujur aja loh Pak, jujur aja kita yang ada di kantor pun, aduh udah nggak dengar Pak Yuri, aduh dan apa kayak ini bapak banget gitu ya Pak ya. Dan setelah kita lemparkan terima kasih Pak Yuri yang saya melemparkan juga Ya, Pak Yuri, ada Instagram, kemudian kita ada apa, itu ternyata Pak, waduh, bukan responnya saya ini ngalahin seleb ya Pak ya, ngalahin selebritis banget. Bahkan kalau bisa mungkin kalau Bapak sebentar ada di depan kantor gitu, kalau orang lihat foto ya. Nah setelah kita kirimkan kepada Bapak yang saya tentang Instagram ya. yang positif, apa sih tanggapan Bapak melihat itu? Ya, kalau saya lihat ini bentuk apresiasi ke saya ya. Jadi bahwa ternyata pekerjaan saya itu masih ada yang merasakan ada manfaatnya gitu ya, sehingga kemudian ya saya bersyukur. Tetapi di balik itu jadi tantangan buat saya nih, wah mau tidak mau nih ya. Mempertahankan lebih sulit daripada bikin baru ya Pak? Sebenarnya saya tidak mempertahankan, tetapi saya menjaga komunikasi dengan orang yang Oke. pernah menggunakan foto saya untuk foto profilnya gitu kan. Ya nggak lucu kalau kemudian saya nggak menyapa. Iya. Sehingga kayak kemarin saya balik ke BNPB setelah beberapa hari nggak ke sana, ya sesuatu yang mungkin dianggap tidak biasa, karena orang kan biasanya pingin minta difoto sama saya. Saya yang datangin, aku boleh nggak foto sama kamu? Aduh, so Jadi tak sweet. balik. So sweet banget ya. Nah, Ya saya mengajak orang satu foto, yang lainnya ngikut saya, boleh Pak, boleh gitu, kenapa Pak enggak? Yuri nggak kelihatan ya Pak, yang kelihatan orang-orang ramenya. Ya nggak apa-apa lah, Jadi bikin emang orang seneng kan itulah dia gampang. kesederhanaan dan kerendah hatiannya seorang Ahmad Yulianto. Baik Pak, ya jadi banyak banget kan yang namanya tweetan tuh nggak pasti positif Pak, Ya. dan negatif. Mm-mm. Saya melihat bahwa Pak Yuri menanggapi tweetan-tweetan negatif itu dengan cantik banget. Bahkan kita lagi gini, Pak Yuri ngeles mulu gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Kalau ada negatif yang ada di kepala Bapak? Saya tidak akan pernah menganggapi komentar orang lain itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Kan mereka mengomentari atas dasar persepsi dia terhadap saya gitu ya. Tentunya saya nggak boleh dong menyalahkan persepsi orang terhadap saya. Itu kan kesan yang menjadi hak dia. Oleh karena itu saya tidak pernah menjadi kayak keberatan, marah, sakit hati, enggak. Biasanya justru kalau seperti itu dan kita tidak mengatakan marah, tidak mengatakan, mereka sendiri malah berhenti sendiri gitu.
Iya Pak ya. Jadi Kalau kita memainkan semakin situasi istilahnya, Pak, semakin ya. mengkonter makin gede gak karu-karuan itu. Iya, memainkan situasi. Biarin aja lah, nggak apa-apa, orang berpendapat boleh-boleh saja. Itu yang saya ambil Pak sebenarnya Pak. Cuma kadang-kadang saya juga nggak bisa melakukan. Sama hal dengan ego saya kan. Kalau saya nyanyi, saya mengatakan suara saya merdu, orang lain bilang nggak merdu, ya biarin aja kan suara saya sendiri gitu loh. Emang bener kita harus ikutin Pak Yuri kayak gini supaya hidup kita nyaman gitu ya. Iya, Hidup kita dibikin enak gitu. Saya mau bacain pantun dulu nih Pak. Bacain pantun. Tadi udah cerita-cerita tentang Pak Yuri. Dan kalau kita lihat memang bagaimana Pak Yuri memainkan rasa, memainkan emosi, apa sajalah pokoknya itu pelajaran yang penting buat kita. Ada satu pantun nih Pak nih. Kursi patah langsung berdiri, sambungin lagi ke tukang las katanya. Pak Yuri tuh ngelas ya Pak ya kalau maaf banget nih Pak Yuri, kita balik ngomongin COVID-19. Jangan bosan ya Pak, karena itu adalah kehidupan Bapak sehari-hari sekarang. Oke. Gimana sih tanggapan Bapak soal vaksin di masyarakat yang saat ini nih lagi dilakukan kalau nggak salah uji tahap? Iya. Nah, kita harus melihat utuh dulu ya. Kemarin saya juga tadi malam ya di salah satu televisi juga berbicara tentang itu. Saya akan meluruskan dulu kepada teman-teman, vaksin itu apa gitu ya. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu justru sesuatu yang diberikan ke orang agar orang itu memunculkan obatnya gitu kan, kekebalannya gitu ya. Nah, biasanya yang digunakan adalah bagian protein, bagian dari penyakitnya. Ya, kalau yang sekarang dikembangkan untuk COVID itu adalah virus yang tidak diaktifkan, itu inaktif gitu ya. Diharapkan begitu dimasukkan ke tubuh kita, maka tubuh kita akan membangun sistem kekebalan dengan imunoglobulin. Nah, karena ini pandemi masalah dunia, maka WHO tentunya harus melit negara-negara yang terdampak. Ya, mereka membentuk sebuah solidarity trial gitu ya dari banyak negara yang kemudian berfokus pada dua hal dalam mengatasi pandemi. Satu, mikirkan obatnya. Satu, mikirkan vaksinnya. Oke, obat kita pinggirkan dulu, nggak usah dibicarakan, sekarang vaksinnya. Nah, banyak negara yang kemudian mulai melakukan riset tentang vaksin yang dikerjakan bersama-sama dengan solidarity trial negara-negara yang lain bekerja sama gitu. Nah, sampai saat ini kurang lebih ada 7 kandidat calon vaksin yang sekarang sudah semakin maju risetnya. Nah, salah satunya yang dibuat oleh Sinovac. Sinovac. Nah, Sinovac ini dia sudah selesai uji pertama. Uji pertama itu diujikan kepada bukan manusia, pada hewan ya, untuk melihat tentang efek buruknya dan sebagainya. Kemudian yang kedua diujikan kepada manusia, ini uji yang kedua, tapi jumlahnya sedikit dan diteliti betul respon imunologinya di samping efeknya. Nah, sekarang masuk uji yang ketiga. Kalau tidak salah Sinovac ini ketika dilakukan di Indonesia dengan sekitar 1.600 orang, kemudian dilakukan di Brasil dengan sekitar 9.000 orang yang lebih banyak di Brasil, kemudian di Bangladesh juga, kemudian ada 5 negara kalau nggak salah saya lupa ya, ada 5 negara yang mencoba itu. Terakhir di kita ya Pak? Iya, termasuk di kita, termasuk kita. Nah, diharapkan bahwa dari uji klinis yang ketiga ini nanti kita bisa melihat efektivitasnya. Artinya setelah ini, boleh dikatakan uji klinis yang ketiga ini final Pak? Iya, harapannya final ya, final. Nanti di situ kan dilakukan kajian dulu. Kalau ternyata efektivitasnya dan semuanya bisa diterima, masuk ke produk massal. Nah, karena yang diuji di Indonesia, maka nanti harus ada industri di Indonesia yang harus memproduksi itu. Yang di Brasil pun juga ada industri yang di Brasil. Kita berharap sukses dan efektif karena penting. Satu, kita bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk digunakan bangsa kita sendiri karena pabriknya di sini kan. Nah, yang kedua, kita juga memiliki peluang pasar yang bagus kan kalau nanti akan diekspor, dan itu artinya dibutuhkan banyak orang. Berapa lama kita nunggu uji klinis ketiga ini? Kita berharap di bulan Januari sudah ada keputusan apakah ini akan kita produk secara massal atau tidak. Masih 6 bulan. Iya, artinya pada awal 2021
kita berharap kalau ini efektif dan doa kita semuanya efektif, maka imunisasi massal akan kita Mudah-mudahan ya, Pak, sudah ya. dimulai. Mudah-mudahan. Nah, dengan cara seperti itu maka akan ada kekebalan buatan yang bisa kita bentuk dan kita menjadi tidak terlalu takut lagi. Iya sih, Kita Pak. menjadi lebih tenang. Sebenarnya efeknya dengan kita tenang ya produktivitas kan, larinya ke produktivitas. Kita tidak lagi takut untuk bekerja, tidak lagi takut untuk berproduksi Iya, dan berpergian sebagainya. juga ya, Pak. Ya, termasuk diantaranya itu. Nah, bicara tentang vaksin tadi, mudah-mudahan kita berharap sekali bahwa ini ada yang uji klinis yang ketiga ini Iya, final ya Pak iya, ya, iya. sehingga ada cerahnya ke depan, Iya. sehingga masyarakat kembali bersemangat. Jujur aja Pak, kalau ini takut kita ngapain takut, walaupun Pak Yudi suka mengatakan bahwa semua ada kembali di diri kita, Iya. mesti yang himbauan. Kita tetap takut Pak. Nah ini mungkin Pak Yudi bisa kasih sedikit bocoran kebijakan pemerintah ke depan khususnya buat COVID-19 ini gimana sih Pak? Kita berharap satu vaksin ya. Ya. Kalau vaksin sudah ketemu, maka kita sudah menghitung kurang lebih kita butuh sekitar 160 juta 160 juta dosis Iya. untuk vaksin, Iya. ditambah dengan boosternya 160 juta lagi, berarti 320 juta lah perhitungan kita seperti itu. Ini masih kita kalkulasi, masih kita hitung lagi. Kemudian setelah itu kita mulai menentukan prioritas kan, Iya, prioritas. mana yang harus didahulukan, mana yang dinomor dua kan, dan seterusnya. Nah ini strategi ini, termasuk kemudian operasionalnya, bagaimana menyuntik 160 juta orang. Nah, iya, Pak. Nah ini juga sesuatu. Iya. Nah ini yang harus kita bicarakan dengan Betul. detail. Ini simultan dengan uji klinis yang Ketiga ketiga, ini dengan ya. perencanaan harus Betul. simultan. Betul. Karena nanti kan juga ujungnya pada penganggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah kan. Ini juga harus simultan semuanya. Oleh karena itu inilah strategi yang kita lakukan sekarang. Nah diharapkan sambil menunggu proses ini berjalan, tetap protokol kesehatan, aman dalam produktif ya. Jadi kalau ada aktivitas yang nggak produktif ya ditunda dulu deh gitu loh. Iya. Kita harus fokus pada yang. Jadi dilihat dulu mana yang penting ya Pak. Iya, iya. Nah, betul. nih mana yang penting nih, ngobrol mana yang penting nih. Sebentar lagi dulu ada Pak. Nah, ramai nih di luar nih Pak ya. Jadi gimana sih Kementerian Kesehatan, mungkin saat ini saya ngobrol sama Ya. Pak Yuri melalui Pak Yuri, penerapan protokolnya, karena kan ada yang mau nurut, ada yang nggak mau nurut, padahal Pak Yudi selalu ngasih tahu ini nggak benar nih, nggak benar. Sekarang mau juga ada nih Pak, gimana Pak? Kita melihat bahwa perubahan perilaku ini harus dimotori oleh panutan kan. Ya. Karena kultur masyarakat kita masyarakat panutan. Nah, Betul. inilah peran tokoh masyarakat ya. Kita harus melepas bahwa tokoh masyarakat itu tidak dimanai dengan tokoh birokrasi. Ini yang sering tokoh masyarakat itu tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Inilah yang menjadi lead untuk perubahan pada komunitas itu. Nah, kita berharap bahwa inilah yang diperankan oleh mereka dengan baik, sehingga kemudian pada saat nanti perayaan Idul Adha atau apapun, maka bisa menjalankan protokolnya dengan baik. Kita sebentar lagi bukan hanya Idul Adha, sebentar lagi kita juga menghadapi pesta demokrasi yang cukup besar di akhir tahun dengan adanya pilkada. Itu kan juga sesuatu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Betul, Pak. Kita pilkada tidak hanya berpikir tentang pada saat memberikan surat suara, pada saat coblosan kan. Ada kampanye, ada sosialisasi yang tentunya tidak mungkin bisa dilaksanakan seperti yang dulu. Iya, betul. Yang dulu, Iya. ya karena harus dilaksanakan dengan Adaptasi berbasis kebiasaan pada baru. protokol itu. Nah ini kalau nggak kita pikirkan dari sekarang akan repot. Ada hal yang mendasar di dalam manajemen pengelolaan penyakit menular. Ini manajemen yang mendasar. Di dalam pengelolaan penyakit menular kita harus menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari penanggulangan. Ini yang kita katakan bahwa intervensi penyakit menular harus berbasis komunitas. Kalau tidak akan repot seperti COVID sekarang. Kalau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, maka disikapi dengan saya pakai masker karena takut didenda. Oh, iya. Saya Tidak akan menjaga sadar. jarak karena takut ditegur. Iya. Kalau kira-kira yang bagian mendenda dan yang menegur nggak ada, ya aman saya. Iya. Apa yang terjadi dengan mudik? Ngumpet di bagasi bis, Iya, ngumpet di dalam. iya. Tapi kalau kemudian itu dia merasa jadi subjek, maka saya menggunakan masker karena saya nggak ingin ketularan orang.
Saya menjaga jarak karena saya nggak ingin ketularan. Betul. Nah, kalau itu yang sudah menjadi mindset kita, maka akan berjalan. Kita lihat di beberapa negara di Eropa, justru fase inilah yang kemudian menjadi penentu suksesnya pengendalian COVID. Karena kesadaran masyarakat. Sudah timbul, sudah ada. Dia akan menegur siapapun yang kemudian melanggar ini. Iya. Atau orang nggak pakai masker ditegur, kenapa kamu nggak pakai masker? Kalau di kita, kayak orang sakit aja masker. Pak Yuri kan punya maskermu melindungi itu. maskerku melindungimu. Sakit itu Pilihan. sehat itu kewajiban. Sakit itu pilihan. Nah, kalau mau milih sakit, biarin. Baik Pak, kita sih berusaha untuk selalu ikut ya himbauan pemerintah karena semua buat diri kita sendiri betul, ya Pak ya, buat betul, diri kita betul. sendiri. Terakhir, harapan ke depan buat bagi Pak Yuri di situasi pandemi 19 ini dan juga buat menjadikan Indonesia lebih sehat apa tuh Pak? Kita harus berubah. Betul, kita harus berubah. Kita harus berubah. Dan tadi sudah disampaikan, sehat itu wajib kok, kewajiban. Sakit itu pilihan. Nah, karena kalau saya tidak sehat, saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya. Betul. Paling tidak saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi mencari nafkah untuk anak, keluarga. Seorang istri kalau nggak sehat nggak bisa memenuhi kewajibannya untuk mendidik anaknya, gitu Iya, kan. betul. Oleh karena itu sakit itu pilihan. Kalau memang mulai sakit silakan. Kalau dalam bahasa saya sih sebenarnya lebih keras. Apa tuh Pak? Sehat itu pilihan, sakit itu pelanggaran. Jadi orang sakit itu dihukum aja melanggar. Saya kalau bicara sama Pak Yuri, jujur saya kehabisan kata-kata. Soalnya saya tadinya udah mau ngomong gitu, ternyata ditabrak aja. Tapi jujur dengan Pak Yuri, kita dapat ilmu banyak banget Pak. Entah itu ilmu kata-kata atau ilmu pelajaran penyakit beneran gitu ya, Pak Yuri. Jadi memang kita dapat banyak ilmu kata-kata, ilmu pelajaran, ilmu ketenangan segala macam, dan bagaimana menghadapi situasi ya Pak. Menikmati hidup aja. Iya betul, menikmati hidup. Nggak ada tunjangan stres. Ini yang mesti dipegang, nggak ada tunjangan stres. Nggak ada tunjangan stres, marah. ya, Pak. Kain nggak dibayar. Setuju banget ya pokoknya deh. Enak aja lah. Baik, kayaknya kita udah ngobrol 1 jam penuh tanpa terasa. Sebetulnya kalau saya dari tadi nggak dicowel-cowel belakang, saya masih pengen tanya banyak banget. Dan jujur aja, kita ngerasa nyaman banget sama Pak Yuri. Pak Yuri, terima kasih banyak untuk Sama-sama. semuanya yang sudah mau bincang-bincang sama kami. Dan terima kasih banyak pada Pak Yuri yang sudah menjadi jubir pemerintah yang sangat hebat. Kami bangga sama Pak Yuri. Iya. Dan mudah-mudahan Pak Yuri dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Terus Pak Yuri- Satu hal, Mbak Wijaya. Ya, monggo. Saya tuh paling bangga karena berada di tempatnya orang-orang yang membanggakan. Amin. Saya ini bisa melakukan ini karena semuanya berada di orang-orang yang hebat. Alhamdulillah, Itu aja. itulah dia Pak Yuri. Baik, Healthies, kita tutup, kita sudahi bincang-bincangnya dengan Pak Yuri yang hebat siang ini. Mudah-mudahan Pak Yuri lain kali mau lagi kita tarik ke sini. Pasti, Terus sepanjang waktu selain kita tarik memungkinkan. pakai podcast ini, ada lagi loh Pak yang lain. Jadi mudah-mudahan sekali lagi buat teman-teman, buat sobat sehat, tetap sehat terus. Terus ya ingat selalu protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, imunitas tubuh dijaga, dan salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak Yuri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat, harus sehat.